keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, ketika anak kita beranjak remaja, maunya sih kita bisa komunikasi yang lancar ya dengan anak, bisa jadi sahabat untuk anak. Tapi yang sering kali terjadi justru anak-anak mungkin lebih nyaman dengan lingkungannya, lebih nyaman dengan teman-temannya untuk bercerita. Ini sebenarnya suatu hal yang lazim. Tapi bagaimana idealnya kalau kita bisa mengajak anak untuk membangun relasi yang begitu erat sehingga kita bisa jadi sahabat juga untuk anak. Nah, bagaimana caranya? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai Dika, kabar baik. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Hari ini kita ngobrol tentang relasi orang tua dengan anak. Ini terjalin kan memang sebenarnya tiap hari, tiap tahapan juga selalu berkembang gitu ya Mbak Ayu. Nah, kalau kita bicara tentang anak, apalagi khususnya anak remaja nih, seringkali kita kadang-kadang akhirnya punya jarak, jadi berjarak, jadi sering nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang lagi dirasakan oleh anak remaja kita gitu ya. Mungkin anak remaja kita juga sudah punya banyak sahabat yang lebih nyaman untuk diajak bercerita. Tapi kalau kita bicara tentang sahabat sendiri itu apa sih posisinya dalam hati seseorang? Kalau kita bicara sahabat itu gitu kan ya, apa gitu kan ya. Sahabat itu adalah rekan yang kemudian sebetulnya memiliki kelekatan emosi yang lebih sehingga kita merasa nyaman untuk berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pemikiran dan pendapat gitu kan ya dengan orang tersebut tanpa khawatir kemudian merasa ada judgement atau ada penilaian gitu, sehingga kita dapat demikian terbuka dan mempercayakan banyak hal gitu yang mungkin hanya kita bagi pada orang-orang khusus, termasuk salah satunya adalah sahabat kita itu gitu. Nah, sebenarnya kalau sahabat tadi sebenarnya memang ini kedekatan perasaan yang berbeda, yang beda dengan relasi-relasi lainnya, baik mungkin teman yang lainnya atau anggota keluarga lainnya. Sebenarnya anggota keluarga bisa juga kan jadi sahabat kita. Benar, bisa banget gitu kan ya, saking kita kemudian percaya, kemudian kita menganggap orang ini adalah orang yang bisa membuat saya nyaman bercerita, menjadi diri apa adanya tanpa mengkhawatirkan apapun gitu kan ya. Bisa banget untuk kemudian menjadi anggota keluarga yang sekaligus gitu kan, sahabat gitu. Nah, seru banget nih kalau bisa membangun relasi kayak gini sebenarnya Mbak Ayu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa membangun persahabatan dengan si anak? Dari usia berapa sih kita bisa bangun Jadi ini? sebetulnya dari usia sedini mungkin gitu, ketika anak memasuki tahapan usia 3 tahun, 4 tahun, TK gitu kan ya, anak sudah lebih berkembang kemampuan sosial emosionalnya, sebetulnya orang tua sudah bisa hadir di situ untuk menjadi orang yang paling dapat dipercaya oleh anak. Seharusnya kan memang seperti itu gitu. Dan bahkan sampai masa tahapan kanak-kanak. Cuma pada akhirnya di masa remaja situasi atau posisi ini kadangkala sedikit menantang karena satu, tugas perkembangan anak itu sendiri dengan sudah berubah, sudah lagi bukan kedekatan utamanya pada keluarga dan orang tua, tapi ada juga tugas konformitas di mana dia menganggap teman-temannya paling asik, semuanya harus standar oke nggak oke-nya udah bergeser gitu, bukan dari orang tua dan keluarga lagi, tetapi bergeser ke teman-teman terdekat gitu kan. Nggak apa-apa sebetulnya karena itu kan bagian dari tugas perkembangan dan tahapan perkembangan anak di masa tersebut gitu. Nah, cuma kan kita sebagai orang tua pingin ya punya relasi yang senantiasa terus dekat dengan anak-anak kita di setiap masa tahapan perkembangan apapun. Nah, seringkali miss-nya adalah pada saat perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja adalah konsep pola relasi komunikasi dan pengasuhan yang belum bergeser mengikuti pola relasinya remaja. Masih menganggap si remaja kita adalah anak-anak, padahal pendekatan anak-anak itu udah sangat istilahnya mental banget deh kalau di anak remaja itu udah nggak kena gitu loh untuk pendekatan anak-anak, karena kan model relasi komunikasinya sudah lebih banyak kepada arah diskusi, lebih banyak menanyakan pendapat, memberikan opsi, bukan lagi relasi satu arah yang direktif, karena kemampuan kognitifnya sudah berkembang dengan sangat pesat dan luas, kemampuan untuk judgmentalnya juga sudah sudah jauh lebih baik dibanding dengan masa kanak-kanak. Input informasi yang didapatkan oleh remaja juga bahkan kadangkala jauh lebih luas daripada kita, sehingga dan di tahapan perkembangan itu juga anak butuh merasa untuk didengar karena sedang mencari identitas dirinya kan. Nah, kondisi-kondisi itu yang kadangkala nggak direspon tepat oleh orang tua sehingga pada akhirnya berjarak dengan remajanya yang membuat menutup diri gitu kan.
apa namanya jadi rasa-rasanya nggak mau cerita ke orang tua, padahal orang tuanya merasa kenapa sih kok kayak gitu kan ya, jadi seneng ada di kamar ya, macam-macam seperti itu kondisinya. Oke, jadi sebenarnya kadang-kadang orang tua menerapkan pola yang itu-itu saja padahal anaknya sudah masuk ke tahap lain yang treatmentnya mungkin berbeda. Akhirnya kadang-kadang kita baru sadar saat kita sudah berjarak gitu ya. Perasaan saya dekat sama anak saya, kok sekarang anak saya jadi penyendiri gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang orang tuaku sahabatku. Bagaimana sih membangun relasi yang erat dengan anak, apalagi anak remaja ya, agar bisa jadi sahabatnya. Nah, untuk membahas ini kita juga akan berbincang dengan narasumber kita, ada Mama Ode dan anaknya Alia. Langsung kita sapa. Halo Mama Ode dan Alia, apa kabar? Baik. Wah, cantik-cantik nih ya. Udah kayak sahabatan deh pokoknya ya. Oke, aku mau tanya dulu, Alia sekarang usianya berapa, Alia? Aku sekarang usianya 25 tahun. Wah, 25 tahun. Sedekat apa sih Alia sama Mama? Sedekat, kalau misalkan ada temen curhatnya bisa menjadi teman curhat kayak gitu. Jadi benar-benar bisa curhat sama Mama gitu ya. Nah, Mama Ode sendiri bagaimana Mam bisa membuat Alia yang pastinya sekarang sudah masuknya ke dewasa juga gitu ya, yang tadinya pasti menjalani atau melewati berbagai macam proses tahapan usia, tapi tetap bisa jadi anak yang terbuka dengan orang tua. Apa sih metode atau apa yang diterapkan oleh Mama Ode agar membuat anak merasa dekat dengan ibunya? Apa Alia Mama Ode? Mama Ode apa Mam yang biasanya Mama lakukan? Jadi saya itu membiasakan anak-anak curhat. Jadi mereka tidak takut kepada saya gitu loh. Jadi biasanya kalau Sabtu hari libur tuh anak-anak ngumpul-ngumpulan di kamar saya. Di situ mereka cerita. Dan mereka itu satu sama lain antara kakak dan adik tuh dekat sekali. Chemistry-nya itu sangat dekat mereka bertiga. Saya nggak tahu juga kenapa. Tapi saya dari kecil memang saya tidak pernah pakai pengasuh. Jadi saya korbankan berkarier hanya untuk anak-anak saya gitu loh. Terus jadi kalau misalnya saya tidak pernah memberikan mereka mainan. Jadi ketika mereka minta mainan misalnya kereta, saya beli buku cerita tentang kereta dan saya membacakan kepada mereka sambil tapi tidak dengan bacaannya, tapi dengan logat saya. Itu yang membuat mereka nyaman dengan mamahnya. Terus kemudian kalau saya kebetulan antar jemput sekolah dari kecil, dari mulai mereka sekolah dengan saya selama perjalanan itu semua diceritakan, nggak ada lagi rahasia kepada saya gitu loh. Dan kalaupun sampai Alia kuliah kemarin, kalau dia pulang terlambat, saya atau HP-nya dimatikan gitu ya, saya susul langsung ke sekolahnya sampai saya bisa tahu di mana kelasnya, di mana itu saking dekatnya gitu. Dan ketika mereka memberikan nilai bagus gitu, saya memberikan reward berupa makanan yang mereka sukai. Kalau misalnya mereka, "Ma, aku dapetnya cuma angka 7, nggak apa-apa, besok ulang lagi," gitu. Jadi saking dekatnya gitu, sampai si adik yang bungsu selama pandemi kemarin kan saya selalu ada di sampingnya online. Jadi dia bilang ini, "Mah, aku masuk sekolah lagi, aku kok kayaknya nggak pede ya Mah kalau nggak ada di samping Mama," gitu. Sampai saya bilang nggak boleh begitu, saya bilang gitu. Jadi kedekatan kita tuh dekat sekali gitu. Luar biasa loh, ini berawal dari memang tadinya memang nggak pakai pengasuh juga ya, semua diurus oleh Mama Ode. Lalu ini ada kebiasaan-kebiasaan yang menarik ya Mbak Ayu, ada beberapa hal seperti tadi kalau weekend keruntelan ya, leye-leye di kasur bareng-bareng. Terus juga ada reward yang dibuatkan oleh Mama Ode saat anaknya
mungkin dapat pencapaian tertentu dengan memasakkan makanan kesukaan. Hal-hal semacam ini menjadi satu kebiasaan yang unik dan akhirnya membuat rekat. Menurut Mbak Ayu gimana? Kalau kita bicara mengenai mekanisme keluarga yang membuat keluarga lekat, itu kan salah satunya adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga, baik secara harian atau kemudian di momen-momen khusus, yang itu kemudian outputnya adalah menambah kelekatan antara anggota keluarga satu sama lain gitu. Itu mungkin yang banyak dilakukan oleh Ibu Ode bersama dengan anak-anak, putra dan putrinya gitu, membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut yang menyamankan untuk anak gitu. Ditambah lagi juga dulu mungkin ketidakadaan pengasuh yang memang sengaja disetting seperti itu, membuat secara emosi begitu lekat gitu dengan orang tuanya, diantar, dijemput, jadi ada banyak momen kebersamaan. Dan kalau misalnya tadi Ibu Ode sempat cerita bahwa iya, anak-anak bebas bercerita sama saya, kalau dapat nilai bagus saya ucapkan terima kasih, kalau dapat nilai jelek ya udah nggak apa-apa, besok dicoba lagi. Itu salah satu bentuk kalau kita bilang kebutuhan anak untuk bisa diterima apa adanya. Kemudian cinta yang tanpa syarat, yang artinya ya udah kalau nilai jelek nggak apa-apa, udah belajar, besok kita coba lagi. Secara nggak langsung itu terimplementasikan dalam apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ode. Walaupun kecil tapi itu bikin output buat anak tuh merasa nyaman sekali karena tidak merasa ada banyak beban, berasanya justru ya udah orang tua saya menerima saya sepaketan. Kalau bagus dibilang terima kasih, kalau enggak juga nggak kemudian yang disalahkan macam-macam. Tapi ya udah nggak apa-apa, yuk kita coba bareng-bareng lagi besok sama-sama. Itu kelihatannya sederhana, tapi efeknya buat anak itu besar sekali. Luar biasa ya, menyentuh sekali untuk anak. Nah, aku mau ke Alia nih, Alia. Apa saja sih yang biasanya kalau namanya sama orang tua itu pastikan dekat gitu ya. Alia juga pastinya punya circle sendiri, punya sahabat di luar sana. Tapi kalau kita bicara tentang orang tuaku, sahabatku, sejauh mana, apa saja yang bisa kamu ceritakan sama mama? Apakah semuanya atau memang ada hal-hal yang tertentu, misalkan tentang akademik saja atau tentang pertemanan, atau memang semuanya nih bisa diceritakan sama mama senyaman itu kamu bisa bercerita? Kalau aku sih semuanya terbuka ya sama mama, mulai dari teman, dari akademis tuh aku dari dulu udah curhatin semuanya, dari teman-teman. Kalau ada teman-teman yang kayak gini aku ceritain. Terus juga kalau masalah akademis juga kan waktu itu waktu sebelum wisuda tuh kan ujian meja tuh ya, kan di sana kan banyak banget tuh alur-alurnya di situ kan. Terus untuk kesulitannya di situ kita juga bisa mencurahkan tuh isi hatinya. Ada kesulitan seperti ini kayak gitu. Untuk biasanya juga memang ngasih solusi gitu. Ya, oke. Mama Ode, di sini ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mungkin ada pertanyaan terkait tema kita kali ini, bisa ditanyakan, silakan. Maksud saya gini. Saya mau bertanya gitu, apakah saya salah kalau saya gini masalahnya? Saya suka menyuapi anak-anak bertiga ini. Jadi Alia, Aisyah, dan Atala itu suka malas makan kalau lagi belajar. Jadi kadang-kadang tiga-tiganya itu saya suapin. Saya suka dimarahin sama ibu saya, kamu memanjakan anak. Saya bukan untuk memanjakan. Maksud saya mengutarakan rasa cinta saya dengan seperti itu gitu loh. Tapi saya tidak bermaksud memanjakan dengan menyuapi itu. Apalagi anak-anak suka bilang ini, "Mah, suapan mama tuh enak sekali, kayak ada bumbu masak di tangan mama." Apakah saya salah kalau saya menyuapi seperti itu, Bu? Oke. Terima kasih. Oke. Jadi masih disuapin walaupun anak-anak sudah dewasa gitu kan ya. Ya sih sebenarnya mungkin sering dikomplain, oh jadi nanti anaknya manja atau gimana, yang dikhawatirkan itu akan mempengaruhi terhadap perilaku di aspek yang lainnya. Sekarang dilihat aja, kalau misalnya di luar tanpa dalam setting itu kan setting khusus gitu kan ya. Di luar setting khusus tersebut, anak tetap bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, bisa digolongkan juga sebagai anak yang mandiri dan tetap juga penuh inisiatif dan tidak tertinggal dalam tugas-tugas perkembangannya. Sebenarnya
sebenarnya sih sedikit banyak itu tidak terlalu berpengaruh, karena itu adalah justru kita maknainya itu sekarang sebagai satu ungkapan sayang orang tua dari orang tua kepada anaknya. Kan nggak setiap saat hanya bisa makan kalau misal disuapi gitu kan ya, tapi ada waktu-waktu tertentu dan anak-anak juga bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah, kuliah, kalau memang mungkin sudah bekerja ya bekerja dengan baik, dengan tepat dan tidak kehilangan inisiatif gitu. Justru itu mungkin bisa menjadi salah satu memori indah yang dibuat antara orang tua dengan buah hatinya. Sepanjang itu tidak kemudian mengganggu aspek yang lain ya. Jadi kemudian manjanya ke bawah-bawah ke aspek yang lain, dilihat aja gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa juga selama itu tidak mengganggu hal-hal atau aspek-aspek lain ya Mbak Ayu ya. Selama kalau di luar tetap mau makan walaupun nggak ada Mama Ode, tetap mau makan sendiri, tetap mandiri, bahkan yang lainnya bisa dilakukan dengan sangat baik. Sepertinya baik-baik saja. Malah ini jadi privilege ya, mungkin hal-hal yang dirindukan oleh anak-anak lain. Terakhir mungkin disuapin kapan Mbak Ayu? Kapan ya? Usia 5 tahun mungkin kalau aku ya. Oke, keren banget Mama Ode, Alia, seru banget hubungannya. Semoga ini bisa jadi satu contoh dan teladan untuk keluarga Indonesia di rumah. Tetap jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Sampai jumpa. Wah, ini seru ya kalau melihat hubungan anak dan ibu yang benar-benar erat, benar-benar terbuka. Nah ini jadi anak tuh bisa bebas curhat gitu loh sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tua itu sahabat anak, boleh nggak sih orang tua juga curhat sama anak Mbak Ayu? Ya Nanti benar. kita bahas ya, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Warga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tadi kita sudah berbincang dengan ibu dan juga anak yang luar biasa ya. Begitu erat, mereka bisa ngobrol apapun, bahkan punya kebiasaan-kebiasaan yang unik gitu ya. Bahkan Ibu Ode bisa langsung gitu mendengar curhatan dari ketiga anaknya dengan menjemput mereka pulang sekolah, itu luar biasa sih. Nah kalau Mbak Ayu kita bicara tentang sahabat, ini kan berarti bukan cuma satu ya, searah hubungannya, tapi dua arah gitu. Dan kadang-kadang kita cuma berpikir sebagai orang tua, kita harus bisa nih terbuka mendengarkan apa perasaan anak, apa yang anak curhat gitu ya. Tapi boleh nggak sih orang tua yang katanya sahabatnya ini juga boleh curhat nggak sih sama anak? Apa yang bisa dicurhatin orang tua pada anaknya? Berbagi perasaan gitu kan ya dengan anaknya sebenarnya boleh atau enggak gitu. Saya sering mendapati di ruangan konsultasi gitu ya, itu banyak kondisi-kondisi di mana justru anak yang menjadi tempat curhatan orang tua. Malah lebih banyak ya. Apalagi ketika tahapan usianya sudah masuk dewasa muda, sudah dianggap lebih banyak mengerti tentang, sudah lebih mengerti juga tentang kehidupan, kemudian sudah bisa memandang dengan lebih objektif juga segala macam hal yang mungkin dihadapi oleh orang tuanya gitu. Seringkali karena sudah menjadi seperti teman dan sahabat gitu kan ya, apa-apa diceritakan oleh orang tuanya pun anak mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang tuanya. Sebenarnya ketika hubungan dinamis itu terjadi sih ya nggak apa-apa banget. Artinya kan sebetulnya kadang-kala orang tua kita juga membutuhkan venting out emotion, orang-orang yang mau mendengarkan kisahnya dia, ceritanya dia, apalagi mungkin ketika usianya sudah sepuh, kemudian pergaulan lingkupnya sudah semakin terbatas. Kadang kan butuh orang untuk mendengarkan, diajak bicara. Nah, di situ seringkali memang orang tua pada akhirnya gantian. Kalau dulu kita yang curhat sama orang tua, kemudian sekarang orang tua yang curhat kepada anak-anaknya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu nggak apa-apa sepanjang si anak juga masih mampu untuk mengatasi situasi tersebut. Artinya pandai juga bagi anak-anak diharapkan juga mampu untuk kalau udah dewasa ya, dewasa muda atau dewasa menengah, mampu untuk juga set boundaries. Oh ya, ini adalah masalah orang tuaku yang aku hanya di sini mendengarkan, itu terlepas dari diriku, jadi nggak terinternalisasi. Beberapa kali bertemu gitu ya, kondisinya adalah itu terinternalisasi sehingga anak membawa itu sebagai beban dirinya. Nah, itu sebenarnya yang kondisinya sudah kurang ideal atau kurang sehat. Gitu. Jadi kadang-kadang curhatnya curcol, akhirnya membuat guilt trip juga untuk si anak ya. Mami capek nih kayak gini kemarin kan bla 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 bla, akhirnya buat beban sendiri untuk anak. Oke, itu jadi curhat semacam itu yang memang harus dihindari. Jangan sampai anak akhirnya terbebani dari curhat orang tua tadi. Betul. Nah, mungkin nih keluarga Indonesia di rumah ada yang berpikir, kok kayak anak saya tertutup ya, anak saya nggak seterbuka itu ya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya
yuk kita mulai jadi sahabat. Iya sih, memang biasanya relasi itu sudah dimulai dari, kalau kita bicaranya sekarang kita concernnya di remaja, relasi itu sebenarnya kedekatannya itu sudah dimulai dari semenjak anak-anak kecil. Bahkan yang ketika anak-anaknya kecil begitu dekat, masuk remaja kemudian berjarak, itu pun ada gitu kan. Apalagi ya memang dari kecilnya itu sudah tidak terlalu dekat, kemudian remaja ya makin menjauh lagi karena kan dia sudah punya kesibukan di luar sendiri, kemudian input informasi sendiri, mungkin teman-teman sendiri, dunia luarnya sendiri gitu. Itu sangat mungkin untuk terjadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai anak yang tidak cukup terbuka, sebetulnya faktornya banyak. Ada mungkin juga memang karakter anaknya yang memang cenderung introvert. Jadi memang kurang terlalu suka untuk berbicara, jadi kurang, ya emang apa-apa disimpan sendiri aja gitu, lebih nyaman untuk dipahami sendiri gitu kan. Kemudian ada juga mungkin kaitannya kalau dari eksternal, pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang responnya kurang menyenangkan pada saat mencoba untuk membuka diri. Nah itu yang tadi aku bilang, suka nggak disadarin sama orang tua kalau anak ngomong sesuatu, kok gitu sih, akhirnya udah rejection duluan. Sehingga pada akhirnya kan anak merasa, ya malas banget deh cerita, cuma buat disalahin doang. Baru satu gitu kalimat kan. ya. Buat disalahin doang atau buat dinasehatin doang, karena kan sebenarnya kadang-kala kebutuhannya bukan itu gitu. Nah, kalaupun memang itu sudah terlanjur terjadi, ya nggak apa-apa, nggak ada yang nggak bisa diperbaiki. Semua bisa diperbaiki, pahami kebutuhan anak kita itu apa, apakah didengarkan, dan kemudian mulai praktekkan dalam komunikasi dua arah tersebut. Belajar untuk mendengarkan anak, apalagi ketika sudah tahapan usia dewasa gitu. Kalau kesulitan, modalnya itu cuma diam, fokus kepada anak, dan kemudian oh gitu, jadi oh gitu ya, terus, nah jadi yang seperti itu ketika kita mau kemudian mendengar cerita yang agak menurut kita juga heboh gitu kan ya, dan agak-agak udah mau nyelak, tahan diri dulu. Nah di situ sebenarnya agak-agak trikinya gitu untuk menahan, aduh kok ini kan kayak gini, harusnya nggak boleh gitu kan. Nah itu yang sebetulnya harus ditahan terlebih dahulu, tapi berlatih untuk lebih banyak mendengar sehingga anak merasa nyaman dulu dengan kita. Kalau udah ada connectionnya enak kan, correction apapun juga mudah nyampe ke gitu anak ya. gitu. Oke, terakhir nih Mbak Ayu, sedekat itu kita dengan anak, sudah dibangun sejauh ini gitu ya, tapi saat anak sudah menemukan perlabuhan hatinya yang baru gitu ya, perlukah ada yang dibatasi? Apakah kita harus menyadarkan diri kita juga bahwa mereka sudah ada tempat berbagi? Iya betul, ketika kemudian apalagi sudah masuk ranahnya pernikahan ya, mau tidak mau kita sebagai orang tua harus memahami perannya sudah harus sampai di mana. Karena bagaimanapun kita harus percaya bahwa anak yang telah kita besarkan dari kecil hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah gitu kan ya, artinya saat itu dia sudah cukup dewasa untuk mampu mengambil keputusan dan kemudian menyelesaikan segala permasalahan hidupnya dia bersama dengan pasangannya. Kalaupun kemudian dia membutuhkan masukan atau saran ya kita memberikan, tetapi ikut campur dalam semua urusannya itu tentunya tidak akan sehat untuk relasi kita dengan anak maupun relasi anak dengan pasangannya. Oke, jadi memang harus kita tahu situasinya. Benar. Semua perhatian harus diberikan cukup sesuai masanya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Oke, keluarga Indonesia, semoga tips dari Mbak Ayu Sutomo hari ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Salam untuk keluarga tersayang di rumah, saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.